Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dufan Putra Perkasa. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kekar, lipatan, steriasi, kris vektor, dan default menggunakan software DIPS. Pertama, analisis kekar. Langkah pertama dilakukan adalah klik file, klik new untuk membuka lembaran baru. Lalu karena data yang akan diisikan masih dalam bentuk tip dan tip direction, kita perlu mengubahnya menggunakan project settings. Lalu pada global orientation format diubah menjadi start right atau tip, kemudian klik OK. Jika sudah, kita copy saja data yang ada, data kekar yang ada, sudah. Untuk melihat titik-titik hasil penguploadan bisa klik vektor preset. Ini adalah titik-titik hasil penguploadan. Bisa close saja jika sudah melihatnya. Lalu untuk melihat bentuk hasil penguploadan titik-titik tadi bisa klik contour preset. Lalu kita tandai titik maksimal 1 dan maksimal 2 dengan cara add user planes. Lalu arahkan kursor pada titik maksimal 1. Lalu pada label beri nama max 1. Lalu karena ini titik, unchecklist plane dan ID, checklist sport dan label saja pada visibility. Lalu klik OK. Kemudian untuk max 2 lakukan cara yang sama, arahkan kursor pada titik maksimal kedua. Jika sudah, klik tulis pada label dengan max 2. Jika sudah, visibility, checklist sport dan label saja, lalu klik OK. Kemudian buat pol max 1 dan pol max 2 untuk menentukan sigma 2. Pol max 1. Lalu karena ini akan berbidang, checklist bidang plan dan label saja, lalu klik OK. Kemudian untuk membuat pol 2, klik add user plan, lalu klik pada max 2. Lalu pada label kita tuliskan pol max 2. Lalu pada visibility, checklist plan dan label saja, lalu klik OK. Jika sudah, sigma 2 terletak di antara pada titik perpotongan antara pol max 1 dan pol max 2. Tandai sigma 2 dengan cara klik add user place, lalu arahkan kursor pada titik perpotongan pol max 1 dan pol max 2. Kemudian klik, lalu isi dengan sigma 2. Karena ini sebuah titik, checklist pol dan label saja, unchecklist plan, lalu klik OK. Jika sudah, maka untuk menentukan sigma 1 dan 3, kita memerlukan bidang bantu. Cara membuat bidang bantu, klik add user planes, lalu arahkan hingga garis menempatkan max 1 dan max 2 pada garis yang sama. Ya sudah, klik, lalu kita tulis griddle plan atau bidang bantu. Karena ini sebuah bidang, maka checklist plan dan label saja, unchecklist pol, lalu klik OK. Jika sudah, maka untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3 kita menentukan
kita harus mengetahui seberapa besar derajat ini dan juga yang ini dengan cara klik tools, lalu klik measure angle, lalu arahkan pada max 2 dan max 1, maka akan didapatkan bahwa derajat yang ini adalah kurang dari 90 derajat, maka sigma 1 akan terletak di daerah sini dan sigma 3 akan terletak di daerah sini. Jika sudah, maka klik close, lalu kita tandai sigma 3. Maaf, sebelum menentukan sigma 3 dan sigma 1 agar presisi, kita buat pitch grid terlebih dahulu, lalu letakkan pitch grid hingga sesuai dengan griddle plane. Jika sudah, maka letakkan sigma 3 di tengah-tengah antara sigma 2 dan max 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Jika sudah, maka letakkan sigma, kita tulis pada label dengan sigma 3. Jika sudah, karena ini akan berbeda titik, checklist plane, checklist pole, lalu klik OK. Lalu untuk menentukan sigma 1, letakkan sigma 1 pada 90 derajat dari sigma 3. Kita klik add user planes, lalu hitung saja 18 ke kanan, karena setiap satu garis satu kotakan ini bernilai 5 derajat. 90 derajat bagi 5 adalah 18, maka harus 18 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sigma 1. Lalu karena ini sebuah titik, maka checklist pole dan label saja, lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa hapus griddle plane-nya dengan cara klik tools, lalu delete all tools. Jika sudah, karena ini masih memiliki warna yang sama semua, kita bisa ubah dengan cara edit user planes. Lalu saya ingin ubah max 1, warnanya pada color ini bisa diklik, lalu diubah warna. Saya ingin ubah warna menjadi ungu, jadi ungu juga. Max 1 merah, max 2 merah, sigma 2 hitam, sigma 3 pen hijau, sigma 3 hitam, sigma 1 hitam. Jika sudah, maka lakukan klik OK. Karena OK, untuk melihat data arah dari sigma 1 dan lainnya bisa dilihat pada block options. Lalu legend ini kita bisa uncheck list, kemudian checklist kembali. Kita bisa lihat bahwa data dari arah-arah max 1 dan lainnya, tapi masih dalam bentuk straight red atau dip. Yang dibutuhkan adalah data trend dan plank. Maka bisa diubahnya dengan pada klik kanan bawah ini yang ditulis straight red atau dip ini, klik sudah berubah menjadi trend dan plank. Jika sudah, maka bisa dilihat bahwa data yang ditujukan adalah data trend dan plank. Sekian dari analisis kekar. Kita bisa save terlebih dahulu. Save. Jika sudah, bisa silang, close. Baik, untuk selanjutnya analisis lipatan.
Langkah pertama dilakukan bisa klik file, klik new untuk membuka worksheet baru, lalu ubah project settings menjadi global format, ubah pada bagian global orientation formatnya dari div atau div orientation menjadi start grade atau div, lalu klik OK. Kemudian kita copy saja data yang ada. Data lipatan ini karena masih dalam arah yang berbeda antara NW dan NE, kita perlu mengubahnya menjadi dengan cara back azimuth dengan mengurangi seperti 271 ini kurangi 180 jadi 91, lalu yang lain juga sebagainya. Lalu kita copy saja lalu paste pada ini. Sudah, kita bisa melihat hasil titik-titik penguploadannya dengan klik vector preset. Maka ini adalah hasil titik-titik penguploadannya. Jika sudah, bisa close saja, lalu klik kontur preset untuk melihat hasil bentukan kontur dari titik-titik penguploadan tadi. Lalu untuk Max 1 dan Max 2 kita bisa upload dengan cara klik add user planes, lalu arahkan pada Max 1, lalu pada label kita bisa tulis Max 1, lalu karena ini akan membuat sebuah titik maka kita bisa uncheck list plan dan ID, lalu klik OK. Dan Max 2 kita akan melakukan hal yang sama. Nah, pada label saya tulis Max 2. Karena ini akan menulis sebuah titik, akan checklist poll dan label saja, lalu klik OK. Jika sudah, maka kita akan membuat sigma 2 dengan cara klik add user place, lalu arahkan hingga garis menemui Max 1 dan Max 2 pada garis yang sama. Jika sudah, lalu klik OK, maka label kita tulis sigma 2. Karena ini ada sebuah titik, maka checklist poll dan label saja, lalu klik OK. Jika sudah, untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3 kita memerlukan bidang bantu. Lalu arahkan bidang bantu ini, klik add user plan, lalu arahkan hingga garis menemui Max 1 dan Max 2 pada garis yang sama. Jika sudah, lalu klik, lalu pada label isi dengan griddle plan atau bidang bantu. Lalu karena ini adalah sebuah bidang, checklist plan, unchecklist poll, lalu klik OK. Jika sudah, maka untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3 kita menentukan tahu besarnya Max 1 dan Max 2. Kita memerlukan measure angle terlebih dahulu dengan cara klik tools, klik measure angle, lalu arahkan pada Max 2 dan Max 1. Bisa dilihat bahwa yang tengah ini bernilai 73 derajat atau kurang dari 90 derajat. Maka jika kurang dari 90 derajat, ini yang di antara Max 1 dan Max 2 adalah sigma 1. Dan yang sini atau sini adalah sigma 3. Jika saja bisa close saja, lalu untuk menempatkan sigma 1 dan 3 lebih presisi bisa klik tools, lalu klik pitch grid seperti sama yang tadi, lalu tempatkan sesuai dengan griddle plane. Lalu tempatkan Max 1 tengah-tengah antara Max 1 dan Max 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigma satunya bisa terletak di sini. Saja pada label dengan sigma 1. Karena ini ada sebuah titik, checklist saja pol dan label saja, lalu unchecklist plan, lalu klik OK. Lalu sigma 3 terletak di sebelah sigma 1 berjarak 90 derajat. Kita buat sigma 3 nya dengan cara klik add user plan, lalu arahkan 18 garis setelah sigma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Karena masih kurang, coba di atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, bisa terletak di sini, lalu isi pada label dengan sigma 3. Lalu pada karena ini adalah titik, maka checklist saja pol dan label pada visibility. Lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa hapus page grid-nya dengan cara tools, lalu delete all tools. Jika sudah, karena ini warnanya memiliki warna yang sama, kita bisa edit warnanya dengan klik edit user plan, lalu ubah. Saya ingin max satunya berubah menjadi ungu, max 2 juga, klik pada color-nya, lalu sigma 2 warna hitam, sigma 1 hitam, sigma 3 hitam. Jika sudah, lalu klik OK. Lalu untuk melihat arah-arah dari sigma 1 dan lainnya, bisa klik checklist legend, lalu checklist legend kembali. Karena ini data yang ditunjukkan masih start rate atau tip, kita bisa mengubahnya. Start rate atau tip ini ubah hingga menjadi trend atau plug. Lalu maka akan menghasilkan data berupa trend dan plug. Maka sekian dari analisis kecepatan, bisa save terlebih dahulu. Jika sudah, bisa close. Oke, untuk analisis selanjutnya, analisis steriasi. Pertama bisa klik file, klik new, lalu untuk buka worksheet baru. Ini ada worksheet baru, kita bisa, karena masih deep dan deep direction, kita bisa mengubahnya menjadi pada project settings, lalu pada global orientation format, ataupun menjadi satellite atau deep. Lalu klik OK. Jika sudah, karena ini akan menentukan steriasi, klik contour preset untuk membuka stereonet. Lalu untuk menentukan garis-garisnya, kita bisa klik tools, lalu klik trend line, lalu arahkan pada titik sembarang, lalu kita isi sesuai data garis-garis 246. Klik OK. Jika sudah, maka kita arahkan
kita buat bidang sesar dengan cara klik add user plane, lalu arahkan sembarang, lalu kita bisa namai dengan bidang sesar atau fold plane. Lalu ubah arahnya buat 2744 karena ini sebuah bidang checklist plan dan label, unchecklist ID, unchecklist form, lalu klik OK. Jika sudah, langkah selanjutnya sigma 2 terletak pada titik perpotongan antara fold plane dan bidang bantu. Untuk membuat bidang bantu, kita terlebih dahulu klik add user planes, lalu arahkan pada titik perpotongan fold plane dan stereasinya. Jika sudah, klik kemudian pada label isi dengan title plane atau bidang bantu. Lalu checklist plan dan label saja karena kita akan membuat sebuah bidang. Lalu untuk sigma 2 itu terletak pada titik perpotongan antara fold plane dan title plane. Kita bisa klik add user plane, lalu arahkan pada titik perpotongan. Titik perpotongan antara fold plane dan title plane. Lalu isi dengan sigma 2. Karena ini sebuah titik checklist fold dan label saja, unchecklist plan, lalu klik OK. Jika sudah, maka untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3 memerlukan title plan yang kedua. Untuk menentukan title plan kedua, add user place, lalu arahkan kursor pada sigma 2, lalu tulis saja pada label title plan 2 atau bidang bantu 2. Lalu karena ini sebuah bidang checklist plan dan label saja unchecklist poll, klik OK. Jika sudah, maka kita bisa menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya. Sigma 1 terletak 30 derajat setelah titik perpotongan antara fold plane, title plane, fold plane, stereasi, dan title plane 2. Jadi terletak 30 derajat setelah sini. Untuk agar presisi, kita perlu tambahkan pitch grid. Lalu arahkan hingga title plane 2. Arahkan sesuai dengan title plane 2. Lalu untuk menetapkan 30 derajat setelah setiap grid ini atau setiap garis ini bernilai 5 derajat. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita bisa tulis dengan sigma 1. Nah, ini sebuah titik checklist poll dan label saja, lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa buat sigma 3-nya terletak 90 derajat setelah sigma 3. Jadi setelah 18 kotak atau 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 bisa terletak di sini. Variabel bisa isi sigma 3. Lalu karena ini ada sebuah titik, maka bisa checklist poll dan label saja pada visibility. Lalu klik OK. Kalau sudah, kita bisa hapus splitnya dengan cara klik tools lalu delete all tools. Karena stereasinya juga ikut terhapus, maka kita perlu membuat stereasi kembali dengan cara klik tools lalu klik trend line lalu arahkan titik sembarang lalu isi trend ini dengan arah 246 lalu klik OK. Nah, sudah, karena ini warnanya masih sama semua, kita bisa edit menggunakan edit user planes. Lalu full plane saya ingin warnai dengan warna merah, middle plane hijau, sigma 2 hitam, middle plane 2 biru, sigma 1 hitam, sigma 3 hitam. Jika sudah, klik OK. Maka inilah hasil dari analisis stereasi. Lalu untuk melihat arah-arahnya bisa uncheck list legend, lalu checklist kembali legend. Lalu bisa lihat data yang ditunjukkan masih straight right atau deep. Untuk merubahnya kita bisa menggantinya menjadi trend atau plang. Ada klik kanan bawah sini tulisan straight right atau deep hingga berubah menjadi trend dan plang. Maka akan ditunjukkan hasil berupa trend dan plang. Sekian dari analisis stereasi. Jika sudah, bisa save. Isi dengan save. Jika sudah, bisa klik close. Lalu untuk selanjutnya bisa ada analisis trace gas fracture. Bisa klik file lalu klik new, karena ini masih untuk membuka worksheet baru. Karena ini masih data type atau type direction, kita bisa mengubahnya menjadi pada project settings pada global orientation format, bisa ubah menjadi straight right atau deep, lalu klik OK. Kalau sudah, untuk membuat gas factornya bisa klik contour preset, lalu untuk menentukan steroid netnya untuk langkah selanjutnya. Lalu untuk gas factor kita bisa isi, kita bisa buat bintang sesarnya 145/43. Gas factor maksud saya bintang sesar. Bisa isi dengan arahan 145/43. Nah, ini sebuah bidang bisa checklist span dan label saja, unchecklist ID dan poll. Lalu bisa klik OK. Jika sudah, maka untuk langkah selanjutnya kita bisa membuat gas factor. Kita bisa klik add user base lalu arahkan pada titik sembarang. Kita bisa namai dengan gas factor. Pada start date atau tip bisa diisi dengan angka 3541. Nah, ini sebuah bidang checklist plan dan apa saja, lalu klik OK. Kalau sudah, maka lihat gas bidang sesar dan gas factornya.
Titik perpotongan antara bidang sesar dan case vector merupakan sigma 2. Maka kita bisa plot sigma 2 dengan cara add user planes, lalu arahkan kursor hingga menemui titik bidang sesar dan case vector. Lalu klik OK. Lalu klik saja, lalu bisa diisi dengan sigma 2 dan pada visibilitas cek display dan label saja uncheck this plan, lalu klik OK. Sigma 1 dan sigma 3 kita bisa membuat bidang bantunya dengan cara add user planes, lalu arahkan tes sigma 2, lalu kita bisa namai dengan bidang bantu. Nah, ini ada sebuah bidang checklist plan, lalu unchecklist poll dan checklist label saja. Kalau klik OK, nah, ditemuilah bidang bantu. Sigma 1 terletak pada titik potong antara case vector dan bidang bantu. Maka bisa klik and user planes, lalu arahkan kita tidak berpotongan case vector dan bidang bantu. Lalu pada label bisa diisi dengan sigma 1. Lalu checklist, karena kita akan buat titik checklist poll dan label saja, unchecklist plan, klik OK. Untuk sigma 3 terletak 90 derajat setelah sigma 1 pada bidang bantu. Untuk menentukannya kita bisa membuat grid plan, pitch grid, lalu letakkan sesuai bidang bantu. Jika sudah, maka kita plot saja sigma 3 setelah 90 derajat setelah sigma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lalu isi saja pada label dengan sigma 3. Checklist poll dan label saja karena akan membuat sebuah titik, lalu klik OK. Sudah, karena sudah tidak melakukan pitch grid lagi, bisa dihapus dengan klik tools lalu delete all tools. Sudah, maka karena ini warna masih sama semua, kita bisa ubah dengan klik edit user planes. Lalu pada bidang sesar saya ingin mengubahnya menjadi warna merah. Kita ubah saja pada bagian colornya. Case vectornya saya ingin ubah warnanya menjadi emas. Sigma 2 saya ingin ubah warnanya menjadi warna hitam. Itu bidang bantu hijau saja. Sigma 1 hitam, sigma 3 hitam. Lalu klik OK. Maka akan ditemukan hasil analisis stirasi seperti ini. Hasil analisis case vector seperti ini. Jika sudah, kita untuk melihat arahnya bisa uncheck list legend, kemudian checklist kembali untuk melihat data-datanya. Tapi data yang ditujukan masih berupa state right atau tip. Kita bisa mengubahnya dengan klik state right atau tip hingga pada kanan bawah ini hingga berubah menjadi ten atau plank. Jika sudah, maka akan menunjukkan data berupa ten atau plank. Jika sudah, kita bisa save lalu beri nama sesuai yang diinginkan. Case vector. Lalu klik save. Save.
Jika sudah bisa di close. Lalu untuk selanjutnya bisa membuat analisis track fault dengan cara langkah pertama yang dilakukan adalah klik file, klik new untuk membuka worksheet baru. Lalu karena data yang ditujukan masih deep atau deep direction, kita perlu mengubahnya menjadi straight right atau deep pada global orientation format. Lalu klik OK. Jika sudah, karena kita akan mengubah bidang sesar dan tag fault-nya, klik counter preset, maka akan menunjukkan stereo net-nya. Lalu kita lihat pada data bidang sesar 23543. Lalu kita plot saja bidang sesarnya searah titik sembarang, lalu kita isi 23543. Jika sudah, kita bisa namai kita label dengan bidang sesar. Hanya ada sebuah bidang, checklist plan dan label saja, lalu unchecklist ID, unchecklist poll, lalu klik OK. Lalu kita plot track fault-nya. Track fault. Lalu kita bisa isi 108 dan 56. 108 56. Ini sesuai bidang, checklist plan dan label, lalu klik OK. Lalu setelah temukan bidang sesar dan track fault-nya, sigma 2 maksud saya ya sigma 2 terletak pada titik pertengahan antara bidang sesar dan track fault. Kita bisa upload sigma 2, lalu arahkan kursor hingga menemukan pada titik pertengahan antara bidang sesar dan track fault. Lalu kita bisa isi dengan ada label dengan sigma 2. Lalu karena ini ada sebuah titik, checklist poll dan label, lalu unchecklist plan, lalu klik checklist plan, lalu klik OK. Ya sudah, kita perlu membuat bidang bantunya untuk menentukan sigma 2, sigma 1 dan sigma 3 dengan cara klik add user plans, lalu arahkan pada sigma 2. Lalu bisa isi label dengan bidang bantu. Nah, ini adalah sebuah bidang, checklist plan dan label saja, unchecklist poll, lalu klik OK. Titik perpotongan antara track fault dan bidang bantu adalah sigma 1, sigma 3 aksen. Kita plot sigma 3 aksen dengan klik add user plans, lalu arahkan pada titik perpotongan antara bidang bantu dan track fault. Lalu bisa isi dengan label dengan sigma 3 aksen. Lalu karena ini ada sebuah titik, checklist poll, unchecklist plan, lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa plot sigma 1 aksennya yang terletak 90 derajat setelah sigma 3 aksen. Untuk presisi, maka bisa kita buat pitch grid-nya, lalu arahkan pada bidang bantu atau sigma 2. Jika sudah, maka kita bisa buat sigma 1 aksennya, plot sigma 1 aksennya, klik add user plans, lalu tekan setelah 18 garis sigma 3 aksen.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita checklist pada sini, lalu pada sini kita bisa isi dengan sigma 1 aksen. Nah, ini seperti itu checklist for dan label saja, lalu klik OK. Jika sudah, sigma 1 terletak 30 derajat setelah bidang sesar, setelah bidang bantunya, setelah titik perpotongan antara bidang bantu dan bidang besar yang mengarah ke sigma 1 aksen sebesar 30 derajat. Maka kita upload, klik dengan klik add user plan, selalu arahkan setelah 6 garis, karena 6 kali 5 adalah 30 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bisa isi developer dengan sigma 1. Karena ini seperti ada checklist for dan apa saja, lebih ke OK. Jika sudah, maka kita bisa upload sigma 3 nya yang terletak 90 derajat setelah sigma 1. Kita bisa upload saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita bisa isi dengan sigma 3. Lalu bisa checklist poll dan label saja, lalu klik OK. Jika sudah, maka kita bisa menghapus page splitnya dengan cara klik tools, lalu delete all tools. Jika sudah, karena ini warnanya sama semua, kita bisa berubah agar mudah membedakannya dengan cara klik edit user plans. Pada bidang sesar saya mengubah warnanya menjadi warna merah. Check for saya mengubah warnanya menjadi warna emas. Sigma 2 warna hitam. Sigma 3 pintar bantu hijau. Sigma 3 aksen. Warna biru. Sigma 1 hitam. Jika sudah, bisa klik OK. Baik, saya lihat hasilnya. Memastikan saja, saya ingin memastikan bahwa bidang sesar terletak di tempat yang benar. 3543 check for 20856. Oke, jika sudah, bisa klik OK. Untuk melihat arah-arah dari masing-masing sigma 1 dan lainnya, bisa klik legend, unchecklist legend, lalu checklist kembali legend, maka akan ditunjukkan hasil arah-arah dari sigma 1 dan lainnya, tapi masih dalam berupa timeline identik. Untuk merubahnya, kita melakukannya data berupa trend dan pang. Kita bisa merubahnya pada pojok bawah kanan ini. Kita bisa klik hingga berubah menjadi trend dan pang, maka akan ditunjukkan hasil berupa trend dan pang. Dan sudah, bisa save. Kita save, lalu
bisa isi dengan drag vote. Sudah, lalu klik shift, maka ketika sudah selesai bisa close. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.